Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Novia Nur Sakinah akan mempresentasikan materi saya mengenai karakteristik nitrogen dan senyawanya. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Materi yang pertama adalah apa saja yang akan saya bahas dalam karakteristik unsur nitrogen ini. Yang pertama adalah sifat fisik dari nitrogen. Yang kedua adalah sifat periodik unsur nitrogen, baik dalam satu periode ataupun dalam satu golongan. Yang ketiga adalah reaksi asam nitrat dengan tembaga. Dan materi yang keempat adalah kestabilan termal antara KNO3 dengan CuNO3 dua kali. Sifat fisika dari unsur nitrogen. Nitrogen ditemukan oleh Daniel Rutherford pada tahun 1772. Nitrogen sendiri memiliki lambang unsur N dengan nomor atom adalah 7. Terdapat dalam golongan 5A dan merupakan unsur non-logam. Jadi, ini adalah lambang unsur nitrogen dengan nomor atomnya adalah 7. Sifat fisika yang dapat dilihat dari unsur nitrogen yaitu tidak berwarna, tidak berbau, berbentuk gas, dan sedikit larut dalam air. Sedangkan sifat fisika yang dapat diukur dalam nitrogen adalah titik lelehnya yaitu negatif 210 derajat Celcius, titik didihnya sebesar negatif 195 derajat Celcius, dan massa jenis dari unsur nitrogen adalah 0,001145 gram per mililiter. Lalu yang kedua adalah sifat periodik unsur nitrogen dalam satu periode. Yang pertama adalah afinitas elektron. Nah, dalam afinitas elektron ini, dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, harga afinitas elektronnya akan semakin besar. Yang kedua adalah keelektronegatifan. Dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, harga elektronegatifannya akan semakin besar atau semakin meningkat. Dan pada potensial reduksi, dari kiri ke kanan, harga potensial reduksinya akan semakin berkurang. Afinitas elektron pada unsur nitrogen. Nah, afinitas elektron dalam satu periode unsur nitrogen sebagai berikut, yaitu ada unsur litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Nah, nilai afinitas elektron pada nitrogen adalah 0, seperti pada tabel. Dan dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, dimulai dari litium sampai neon, maka nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan unsur yang di sebelah kirinya. Unsur di sebelah kirinya ada unsur Li, unsur Be, unsur B, dan unsur C. Sedangkan dibandingkan dari sebelah kanannya, yaitu unsur O, F, dan Ne, nilai nitrogen akan lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur litium lebih kecil dari berilium, lebih kecil dari boron, lebih kecil dari karbon, lebih kecil dari nitrogen, lebih kecil dari oksigen, lebih kecil dari fluor, dan lebih kecil dari neon. Ini dalam afinitas elektron. Selanjutnya, nilai keelektronegatifan. Keelektronegatifan unsur nitrogen sebagai berikut. Dalam tabel disajikan, ditandai dengan garis berwarna merah. Nilai elektronegatifan unsur nitrogen ini adalah 3, yaitu ini 3,0. Dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, tetap dari unsur litium sampai unsur neon,
Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan unsur di sebelah kirinya, yaitu ada unsur litium, berilium, boron, dan karbon. Sedangkan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan unsur di sebelah kanannya, yaitu ada unsur oksigen, unsur fluor, dan unsur neon. Sehingga tetap disimpulkan seperti afinitas elektron, unsur litium lebih kecil daripada berium, daripada boron, dan lebih kecil daripada karbon, lebih kecil dari nitrogen, lebih kecil dari oksigen, lebih kecil dari fluor, dan lebih kecil dari neon untuk nilai keelektronegatifan. Selanjutnya adalah untuk nilai potensial reduksi. Nah, nilai potensial nitrogen lebih rendah bila dibandingkan dengan unsur di sebelah kirinya, dan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan unsur di sebelah kanannya. Karena tadi kan potensial reduksi dari sebelah kiri ke kanan akan semakin berkurang, sehingga nilai litium akan lebih besar daripada berilium dan akan lebih besar daripada boron, boron lebih besar daripada karbon, karbon lebih besar daripada nitrogen, nitrogen lebih besar daripada oksigen, oksigen lebih besar daripada fluor, dan fluor lebih besar daripada neon. Berbanding terbalik ya teman-teman dengan nilai afinitas elektron dan keelektronegatifan dalam satu periode. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat periodik unsur nitrogen dalam satu golongan. Tetap membahas 3 submateri, yaitu afinitas elektron, keelektronegatifan, dan potensial reduksi. Nah, dalam afinitas elektron satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, harga afinitas elektronnya akan semakin kecil, berarti bertambah positif. Pada nilai keelektronegatifan dalam satu golongan akan semakin mengecil, atau dari atas sampai bawah harga elektronegatifannya akan semakin kecil. Begitu pula dengan potensial reduksi dalam satu golongan akan semakin kecil. Dari atas ke bawah nilai ketiganya akan semakin kecil. Kita bahas satu persatu. Nilai afinitas elektron ditandai dengan garis merah dalam satu golongan. Golongan 5A ada unsur apa aja? Ada unsur nitrogen, ada unsur fosfor, ada unsur AS, SB, dan bismut. Nah, dalam tabel sangat jelas dipaparkan nilai unsur nitrogen, afinitas elektronnya bernilai 0. Sehingga dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin besar, karena dari atas ke bawah dapat kita lihat sisanya bernilai negatif dan semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Sehingga unsur nitrogen ini adalah unsur yang paling memiliki nilai afinitas elektron yang paling besar. Nah, kesimpulannya adalah N lebih besar dari P, P lebih besar dari AS, AS lebih besar nilainya daripada SB, dan SB nilainya lebih besar daripada BI. Atau dapat dikatakan N yang paling besar dan bismut bernilai yang paling kecil. Lanjut, kedua adalah keelektronegatifan dalam satu golongan. Nah, dalam tabel nilai keelektronegatifan si nitrogen adalah 3,0. Semakin ke bawah, nilai keelektronegatifannya akan semakin kecil. Ditandai dengan nilai P dengan nilai 2,1, AS 2,0, SB 1,9, dan BI 1,9. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai nitrogen ini lebih besar dibandingkan dengan unsur lainnya dalam satu golongan. Sehingga dapat disimpulkan seperti ini, nilai N lebih besar daripada nilai P lebih besar daripada nilai AS lebih besar dari SB, dan SB lebih besar daripada BI. Hampir sama dengan nilai afinitas elektron yang tadi.
Selanjutnya adalah potensial reduksi dalam satu golongan. Nah, nilai potensial dalam satu golongan ini yaitu nilai potensial nitrogen adalah yang paling besar. Karena seperti penjelasan di pertama tadi adalah potensial reduksi dari atas ke bawah atau dalam satu golongan akan semakin mengecil. Jadi nilai yang paling atas atau unsur yang paling atas akan memiliki nilai potensial reduksi yang paling besar. Selanjutnya adalah reaksi Cu dengan HNO3. Nah, HNO3 atau asam nitrat adalah asam kuat dan bersifat sebagai oksidator kuat. Dapat bereaksi dengan logam mulia, misalnya Cu dan Pb. Hasil reduksi dengan asam nitrat tergantung pada kepekatannya. Nah, asam nitrat jika direaksikan dengan Cu, asam nitrat dalam keadaan pekat, seperti ini, akan menghasilkan hasil CuNO3 dua kali ditambah 2H2O dan ditambah 2NO2 menghasilkan NO2, gas nitrogen. Sedangkan pada asam nitrat encer seperti ini reaksinya akan menghasilkan gas NO, berbeda dengan asam nitrogen pekat yang menghasilkan gas NO2. Percobaan dengan larutan asam nitrat. Pada saat penambahan logam Cu dengan dalam larutan HNO3 atau asam nitrat terbentuk gas berwarna merah coklat dan larutan berwarna biru. Hal ini menandakan bahwa terbentuk gas NO2, di mana gas yang berwarna merah kecoklatan itu mempunyai warna yang lebih gelap ketika berada di suhu yang semakin tinggi. Dalam tahap pengujian gas menggunakan kertas lakmus akan berwarna merah. Kertas lakmus yang diuji itu semula berwarna biru, kemudian berubah menjadi merah. Hal ini menandakan apa? Menandakan bahwa gas NO2 bersifat asam. Karena larutan asam nitrat yang merupakan asam kuat serta warna biru larutan merupakan warna spesifik yang menandakan adanya ion Cu2 positif. Tadi dengan larutan asam nitrat, sekarang dengan asam nitrat. Saya mendapat berbagai referensi, jadi ada dua jenis percobaan logam tembaga atau Cu dengan asam nitrat. Jadi yang kedua adalah dengan asam nitrat. 3 keping tembaga dimasukkan ke dalam 5 tetes asam nitrat pekat, menghasilkan larutan berwarna biru dan terdapat gelembung-gelembung gas serta keping tembaga melarut. Hasilnya seperti ini, seperti reaksi di slide sebelumnya. HNO3 dalam keadaan liquid ditambah dengan kepingan tembaga dalam keadaan solid menghasilkan gas NO2 ditambah Cu2 positif dan 2OH negatif. Dalam reaksi ini tembaga mengalami reaksi oksidasi dari nilai Cu menjadi Cu2 pos. Cu bertindak sebagai reduktor dengan kenaikan bilangan oksidasi 0 menjadi positif 2. Jadi Cu adalah unsur bebas sehingga nilai bilangan oksidasinya adalah 0. Mengalami kenaikan menjadi Cu2 positif, tentunya nilai bilangan oksidasinya adalah positif 2. Sedangkan nitrogen mengalami reduksi, yaitu dari bilangan positif 5 mengalami penurunan menjadi positif 4. Nitrogen dari positif 5 menjadi positif 4. Di sini adalah nilai O negatif 2 dikali 2 negatif 4 supaya 0, berarti nilai N adalah positif 4. Warna biru yang dihasilkan oleh larutan disebabkan karena adanya ion Cu, sehingga unsur Cu2 pos menyebabkan larutan akan berwarna biru. Kesetimbangan termal. Yang pertama pada padatan KNO3,
tidak larut dan terbentuk gas O2 yang bersifat basa dengan reaksi yaitu 2KNO3 menghasilkan 2KNO2 ditambah O2. Ini dipanaskan. Reaksi ini adalah reaksi ketika KNO3 dipanaskan. Lalu CuNO3 dua kali. Tidak larut dan terbentuk gas O2 yang bersifat asam. Tadi padatan KNO3 dia gas O2 yang terbentuk bersifat basa, sedangkan pada CuNO3 gas O2 yang terbentuk bersifat gas NO2 bersifat asam dan gas O2 bersifat basa. Dalam hal ini sifat gas NO2 lebih kuat dibandingkan sifat basa gas O2 sehingga lebih menonjol gas O2 ketimbang gas O2. Reaksinya adalah sebagai berikut: 2 CuNO3 dua kali dalam menghasilkan 2 CuO ditambah 4 NO2 ditambah O2. Reaksi pemanasannya seperti ini ya teman-teman. Nah, saat gas yang dihasilkan diuji dengan kertas lakmus berwarna biru, CuNO3 dua kali membuat kertas lakmus menjadi berwarna merah, menandakan bersifat asam. Sedangkan KNO3 tidak membuat perubahan warna pada kertas lakmus, menandakan berwarna biru, karena biru ke biru berarti tidak ada perubahan, yaitu bersifat basa, sedangkan dari biru menjadi merah itu bersifat asam. Berikutnya adalah contoh-contoh senyawa nitrogen. Ada beberapa. Yang pertama adalah amonia atau NH3 dengan rumus struktur seperti berikut. Kemudian ada oksida nitrogen atau NOx. Di antaranya adalah rumus molekul, nama kimia dan sifat-sifat. Rumus molekul yang pertama NaO, N2O, N2O. Nama kimianya adalah dinitrogen oksida. Sifat-sifatnya tidak berwarna, berbau, merangsang saraf tertawa atau disebut gas gelap. Yang kedua adalah NO atau nitrogen monoksida, tidak berwarna, stabil, tidak bereaksi dengan air. Yang ketiga N2O3, dinitrogen trioksida, cairan berwarna biru, beracun dan larut dalam air. Yang keempat adalah NO2, nitrogen dioksida, gas kuning coklat, beracun. Yang selanjutnya adalah N2O4, yaitu dinitrogen tetraoksida. Gas ini tidak berwarna, beracun dan korosif. N2O5 atau dinitrogen pentaoksida adalah gas yang tidak berwarna, berbentuk padat, mudah menyublin. Selanjutnya adalah hidrazin atau N2H4, seperti ini bentuk struktur. Yang selanjutnya adalah asam nitrat HNO3 dan garam nitrat. Jenis senyawa yang dapat digunakan sebagai pupuk yaitu NH4NO3, NaNO3, CaNO3 dua kali, KNO3. Yang dapat digunakan sebagai petasan dan kembang api yaitu BaNO3 dua kali, SrNO3 dua kali. Sedangkan yang digunakan pada penggunaan mesin yaitu NH4NO3, NaNO3, CaNO3 dua kali, KNO3 dan TNT. Penggunaan bahan bakar roket digunakan juga NH4NO3, NaNO3 dan KNO3. Pada penggunaan penambah warna rambut digunakan senyawa AgNO3, CONO3 dua kali. Dan pada bahan tambahan cat, jenis senyawa yang digunakan adalah PbNO3 dua kali, CuNO3 dua kali, ZnNO3 dua kali. Nah, ini beberapa daftar pustaka yang saya cari untuk mencari referensi dari materi saya. Terlampir sumber web, ada beberapa sumber web yang sudah disampilkan.
Dari sumber buku, saya menggunakan buku Kimia Organik 1 karya Lisnawati Simatupang. Sumber jurnal. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran, teman-teman saya izinkan untuk bertanya dan menyampaikannya. Terima kasih.